Oke, untuk eh, hari ini kita akan melanjutkan belajar stata. Eh, kita masih basicnya dulu. Jadi eh, melanjutkan yang kemarin, bagaimana memanipulasi atau memodifikasi data yang kita miliki dan juga bagaimana kita bisa menyajikan analisis deskriptif dari data kita. Oke, ini yang kemarin kita udah belajar rename dan label variabel. Nanti untuk hari ini kita belajar yang lainnya. Sebenarnya sangat banyak untuk pengoperasian atau modifikasi data di Stata ini, tapi ini saya nanti ajarkan yang sering gitu, yang paling banyak digunakan biasanya kalau kita punya data, biasanya untuk persiapannya kita pakai fungsi-fungsi ini. Nanti kita langsung ke statanya aja kali ya. Sebentar. Oh iya, untuk link materi, sebentar saya share eh, data dan datanya sekalian materinya di sini ya. Di link itu nanti yang di sesi 2 ada data gabung, atau saya share juga deh. Data automobile. Sebentar. Atau bisa download juga data ini, data automobile US, untuk kita belajar hari ini. Oke, sudah bisa di-download? Teman-teman silakan juga bisa buka statanya. Jadi nanti kita langsung praktek aja gitu. Nah, jangan lupa kita ke depan nanti kita akan terus menggunakan do file gitu dalam eh, membuat atau menganalisis data. Kita nanti akan selalu pakai do file karena yaitu nanti ini bisa kita reproduksi, atau maksudnya untuk bisa digunakan kembali paling mudah tentunya pakai do file ini. Karena kemarin kalau kita hanya komen, ketika kita buka lagi sekarang udah kosong gitu. Kita kemungkinan besar akan lupa gitu. Bahkan 1 hari yang lalu juga bisa jadi tadi kemarin saya ngerjainnya gimana ya gitu. Nah, dengan do file akan memudahkan. Jadi ketika teman-teman nanti membuat do file pun diharapkan bisa se apa ya, serapi atau mungkin bisa ditambahkan catatan-catatan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Memastikan nanti ketika teman-teman buka lagi atau orang lain membuka do file teman-teman itu paham alur apa sih yang sudah pernah dilakukan gitu. Bisa di-download? Bisa, Mbak. Bisa. Oke. Sebentar, bisa muncul. Layar dan do file saya kelihatan nggak? Di layar yang kelihatan do file saya apa layar statanya? Layar stata, Bu. Statanya aja ya. Nggak bisa.
Kita setting directory seperti biasa. Silakan teman-teman letakkan di datanya yang tadi, dibuat folder. Kita sekarang akan menggunakan data automobile. Ini adalah data mengenai harga mobil dan juga apa tipe-tipenya. Itu dari US datanya. Ini buat latihan. Hari ini berarti ujian sama ET aja ya? Iya, Mbak. Belum ada. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya. Oke. Kita panggil datanya. Ini saya variabelnya saya pindahkan ke sini biar gampang. Ngelihatnya aja sih. Nah, di data ini seperti biasa ketika kita baru punya data, ini karena datanya sudah .dta, jadi kita nggak perlu proses impor seperti yang kemarin ya. Jadi kita langsung bisa memanggil datanya aja, use data automobile US. Nah, setelah dipanggil, ini muncul. Nah, akan lebih baik seperti biasa. Kita membiasakan diri untuk apa sih yang ada di data kita gitu. Kita bisa melakukan dengan yang kemarin, eksplorasi data kita. Bisa dengan misalnya browse dan sebagainya. Nah, ketika kita lihat di sini, ini data-data tipe mobil dan harganya. Jadi di sini tadi ada variabel case ID, ini variabel setiap mobilnya ada 205 observasi. Kemudian ini pintu mobil, variabel pintu mobil, kemudian tipe mesinnya, ukuran mesin dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada berbagai warna seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau yang hitam itu sudah terbaca numerik. Kalau yang merah ini masih terbaca, masih string, dan yang biru ini meskipun terlihat seperti teks tapi sudah terbaca sebagai numerik. Jadi nanti ketika teman-teman sudah tahu datanya ini, variabel apa kira-kira yang akan dipakai, tinggal diseleksi aja gitu. Misalnya ada yang kayak kemarin gitu, masih bentuknya teks, kita rubah menjadi ke bentuk numerik. Kalau di sini ini datanya sebenarnya sudah saya ubah kemarin untuk engine type ini sudah saya encode menjadi engine, kemudian aspiration, jadi aspiration to brand dan sebagainya. Ini sudah diubah. Jadi sebenarnya nanti ketika kita mau melakukan analisis, variabel-variabel ini bisa kita buang gitu atau abaikan. Nah, dari sini kita juga di sini sudah ada nama variabel, sudah ada labelnya. Jadi satu pekerjaan kita sebenarnya sudah diselesaikan gitu. Atau tapi ketika teman-teman nanti membutuhkan untuk analisisnya, misalnya pengen kata-kata lain, teman-teman seperti kemarin tahapannya bisa melakukan labeling ulang. Labelnya diubah sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, untuk modifikasi data yang lain yang dapat kita lakukan, misalnya di sini kita lihat, saya browse di sini full type itu berkode 1 dan 2 gitu. Atau full type atau kita bisa kode book full type. Kita bisa lihat value-nya adalah berkode 1 dan 2. Ketika nanti kita pengen
dibuat ke 10, sebenarnya teman-teman bisa melakukan rekode gitu. Ataupun misalnya teman-teman pengen mengubah eh, angka yang lain sesuai kebutuhan sih sebenarnya gitu. Kadang eh, untuk membuat data dummy, ketika kita melakukan analisis regresi kan sebenarnya kita harusnya 1-0 ya, nggak bisa dikategorikan ke 1-2 ini. Soalnya ketika kita langsung masukkan regresi isinya 1-2, nanti outputnya akan berbeda. Ini akan terbaca sebagai data ordinal interval atau rasio. Dia nggak ngebaca ini sebagai data kategori. Jadi nanti outputnya pun akan berbeda. Jadi untuk keperluan regresi, seringkali untuk data kategori kita perlu mengubahnya ke 1-0. Ini sebenarnya salah satu cara sih. Nanti ke depan kita belajar juga gimana sih cara yang nggak perlu mengubah. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk melakukan namanya rekode atau mengubah nilai di sini, teman-teman bisa melakukan dengan fungsi rekode. Pertama kita belajar cara melakukan rekode. Jadi ini untuk maaf. Sorry. Nah, pertama, kita replace dulu deh. Replace ini untuk mengganti isian data. Oops. Jadi, misalnya ketika saya pengen mengubah nilainya itu nggak jadi 1-2, tapi 1-0 gitu. Jadi nanti yang default tipe bahan bakar yang berkode 2 ini akan saya ubah menjadi berkode 0 gitu, tanpa menghilangkan maknanya gitu. Kayak misalnya desa kota. Kalau desa, misalnya kita dapat datanya desanya kode 1, kota kode 2, tapi kita pengen mengubah kota itu, maaf, tadi kota 1, desa 2, kita pengen mengubah desa itu kodenya 0 aja deh, jangan 2 gitu, biar tidak membingungkan atau apa misalnya gitu. Kita bisa melakukan perubahan itu dengan replace full type dari yang sebelumnya kita mau ubah ke kode 0 jika full type ini sebelumnya berkode 2. Jadi ada full type ini berkode 2. Nah, ini ada ketika sama dengan 0, sama dengan ininya 1, bisa juga kalau ada di belakang if, ini dia sama dengannya 2 gitu. Ini untuk membaca data yang ada data di milik kita gitu, yang ada di dalam data kita. Kalau ini adalah apa yang ingin kita ubah menjadi apa gitu. Kalau ingin menjadi apa, itu defaultnya memang sama dengannya 1. Tapi jika membaca datanya, ini fungsinya pakai sama dengan 2. Jadi kayak fungsi logik itu loh. Kalau misalnya sama dengan, berarti dia fungsi logiknya sama dengan double sama dengan. Kalau lebih besar atau lebih kecil, itu nanti tetap sama aja gitu. Teman-teman mungkin masih ingat nggak ya fungsi logik? Kalau sama dengan, kalau di sintak kan kita pakai 2 sama dengan gitu. Kita run seperti biasa. Nah, ini akan berubah ketika kita debug lagi, kita cek, ini sudah berubah. Jadi yang tadinya berkode 2 sebanyak 20 amatan, semuanya berubah menjadi berkode 0. Ada 20 amatan juga.
Kemudian yang penting juga untuk teman-teman ketahui adalah bagaimana sih cara kita mengenerate variabel baru gitu. Kadang-kadang ketika kita sudah punya satu set data gitu, kita pengen membentuk variabel baru, misalnya, atau ya kita bisa membangun variabel baru sesuai kebutuhan kita gitu. Misalnya variabel baru itu kita bisa, kadang kita pengen dia sebenarnya tadinya variabel interval atau rasio, tapi kita pengen jadi dia kategorik. Misalnya kita punya datanya umur kepala keluarga itu kan misalnya dia berkode umur kepala keluarga kita dapatnya angka-angka gitu kan. Misalnya umur dari 25 sampai 90. Tetapi kadang di analisis kita pengen di analisis kita nanti kita jadikan itu data kategorik gitu. Jadi misalnya kepala keluarga yang berumur produktif dan non produktif. Jadi kita nanti membentuk variabel baru, variabel kategori umur. Tadi kan kita punyanya hanya variabel umur aslinya gitu kan. Nah, kita pengen mengenerate variabel baru, variabel kategori umur. Kita jadikan kepala keluarga yang berumur produktif dan non produktif. Misalnya yang berumur produktif yaitu berkode 1 jika dia umurnya di bawah 65 tahun gitu. Dan nanti berkode 2 atau berkode 0, kita bisa kasih 0 atau 2 jika dia umurnya di atas 65 tahun gitu. Nanti bisa untuk keperluan analisis ke depan kita gitu. Lalu di sini mungkin kita bisa coba generate dummy price. Ini untuk namanya bisa apa aja gitu. Tapi yang jelas harus satu kata. Di sini saya coba membuat variabel baru namanya variabel dummy price. Nanti dia akan berkode 1 jika harganya misalnya di bawah $10.000. Tapi dia akan berkode 2 jika harganya di atas $10.000 gitu. Kita mungkin sebelumnya bisa juga lihat sumnya. Untuk price ini kan dia harganya rentangnya antara 5.118 sampai 45.400. Nah, untuk keperluan analisis saya ingin membuat variabel baru saja, saya bikin dummy gitu. Harganya yang tadi, misalnya di bawah 10.000 dan di atas 10.000. Jadi, saya bisa mengenerate dummy price itu berkode 1, kemudian jadi ini ketika saya generate dummy price berkode 1, maka isiannya itu nanti akan kode 1 semua. Kita coba ya. Generate dummy price sama dengan 1. Maka di sini akan muncul variabel baru. Namanya variabel dummy price. Kita bisa lihat isinya apa sih variabel dummy price gitu. Nah, variabel dummy price ini isinya semuanya 1 gitu. Karena tadi saya mengenerate variabel dummy price. Saya pengen isinya 1 semua. Tapi kan bukan itu tujuan saya kan. Ini sebenarnya untuk membuat kolom dulu gitu. Nah, jadi nanti kita modifikasi dengan yang tadi fungsi replace. Replace dummy price itu sama dengan 0 jika harga kan fungsi harga di sini nama variabelnya adalah price, itu harganya misalnya lebih dari tadi $10.000 ya. Karena di antara 5.000 sampai ini. Kita bisa modifikasi dengan ini. Nah, dia akan berubah ketika kita kode book dummy price. Nanti dia sudah berkode 0 dan 1. Kita bisa lihat juga misalnya kita pengen
browse price, dan variabel baru, dummy price. Kita bisa lihat. Jadi ketika dia harganya, sorry tadi di atas 10.000 ya. Di atas 10.000, maka dia akan berkode 0. Tapi jika dia harganya di bawah 10.000, di sini dia akan berkode 1. Itu tujuannya tadi saya membuat variabel baru, tapi isinya adalah dummy dari variabel harga ini. Gitu. Sampai sini? Bingung? Atau masih aman? Masih bisa mengikuti? Ibu izin. Oke. Siapa, Mas? Ikut ini ya. Di sini ketika saya yang ikut generate tersebut muncul yang file data automobile US data not found ya Bu ya. Kenapa ya? Sudah dipanggil. Tadi datanya Yang generate variable yang replace dummy price itu Ibu yang lebih dari 10.000 muncul error seperti itu ya. ini sudah di generate tapi sudah bikin dummy price sama dengan 1. Dah. Mau coba share? Coba. Udah dapat akses belum? Bisa kayaknya. Udah ya Bu ya ini ya. Sudah sesuai. Sebentar. Change directory. Oh, ini direktorinya tadi manggil dulu ya, manggil data dulu. Betul. Coba dilihatin layarnya, ini masih ketutup. Oh, ini daya data itu salah. Oh iya. Oke, makasih Bu. Jadi coba dulu. Itu kalau bikin ini use data automobile di bawahnya yang change directory aja biar nggak kelupaan. Jadi ketika misalnya nih saya dapat do filenya Mas Surya, saya kan otomatis pengen ngeran aja tuh misalnya semua saya blok, pasti error gitu. Karena saya panggil dulu kan saya nggak tahu itu tempatnya di mana kan. Itu bakal error di baris pertama gitu. Nangkep nggak Mas Surya? Nangkep Bu. Ya, ya, oke. Lanjut. Ya, betul. Skip tutup layarnya. Saya ini video ya, biar screen-nya kelihatan. Oke, kalau sudah bisa generate, ini kalau misalnya kita dapat data, kemungkinan kan dapat satu full ya, atau kita misalnya minta data dari kampus gitu. Pak, saya butuh data Sakernas apa Susenas buat penelitian gitu. Kita bisa menyebutkan semua variabel yang dibutuhkan. Variabel awal kita identifikasi pengen apa aja. Biasanya misalnya kita minta data mau ke kampus, mau ke BPS itu biasanya kan kita menyebutkan variabel mana saja sih yang dibutuhkan gitu kan. Nggak bisa saya mau data Sakernas gitu. Kita langsung kasih brek enggak, tapi dari data Sakernas kamu butuh variabel apa aja sih gitu. Biasanya kita list. Nah, ketika kita list, ya udah kita dapat sesuai list kita gitu kan. Tapi ketika pada kenyataannya kita melakukan analisis regresi, ternyata sepertinya variabel-variabel ini saya nggak butuh nih gitu. Nah, biar dianalisis kita memudahkan dalam melihat data kita bisa menghilangkan gitu
mereduksi variabel-variabel di sini yang sekiranya tidak dibutuhkan. Jadi ngelotnya pun nanti nggak terlalu berat gitu. Kalau ini kita masih bekerja dengan beberapa ratus data itu gampang lah. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan jutaan itu kadang butuh waktu kan. Nah, ketika kita hanya melakukan loading untuk analisis kita bisa memilih variabel-variabel yang dibutuhkan saja. Jadi untuk variabel-variabel yang tidak dibutuhkan, kita bisa drop istilahnya. Drop itu kita hapus dari dataset kita yang di sini. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi drop. Oh, sorry. Menghapus variabel. Misalnya tadi kita di sini kan kita kemarin yang sudah encode ya si variabel-variabel string ini ke variabel numerik. Nah, ini kan sepertinya sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Nah, kita bisa menghapus saja variabel-variabel yang tidak dibutuhkan ini. Ada variabel engine type, ada aspiration, brand, kita bisa hapus. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal fungsi drop, terus tinggal tadi variabel mana yang akan dihapus. Kita bisa langsung tuliskan keseluruhannya di dalam satu baris gitu. Jadi engine type, aspiration, dan brand. Kita pengen menghapus variabel-variabel ini. Kalaupun misalnya butuh satu ya satu aja gitu di drop. Tapi kalau misalnya kita pengen menghapus banyak sekaligus, langsung saja ditulis berurutan gitu. Jadi nggak kerja berkali-kali. Nih, kita masih di sini masih ada engine type, aspiration, dan brand. Nanti kita akan hapus dengan drop ini. Nah, otomatis di sini sudah tidak ada lagi variabel-variabel tadi. Engine type, aspiration, dan brand. Tapi ketika mau melakukan drop ini, teman-teman juga perlu berhati-hati gitu. Karena ketika sudah di drop, kita nggak bisa mengembalikannya lagi. Kecuali kita masih punya backup data awal, kita running lagi dari awal, kita panggil lagi dengan do file ini, kita panggil lagi nih use data automobile gitu. Sampai tahap ini, nanti kita baru drop data yang benar. Misalnya tadi kita harusnya brandnya nggak kehapus nih, tapi di sini udah terlanjur. Ini jangan di-save dulu gitu. Atau teman-teman perlu mempunyai backup data awal gitu. Pastikan ketika teman-teman mau melakukan modifikasi atau untuk pengolahan data, teman-teman backup data yang awal baru dikasih gitu. Nah, ketika nanti ada kesalahan atau ada kejadian di tengah-tengah, itu teman-teman bisa melakukan running dari awal. Tinggal di running aja do filenya. Nanti bisa langsung ke tahap di mana teman-teman yang ada kesalahan itu gitu. Misalnya tadi brandnya tuh harusnya saya nggak hapus nih. Aduh, udah terlanjur lagi gitu kan. Ya udah saya panggil lagi use data mobile yang masih ada isinya. Kita blok sampai sini. Nah, ini tahapannya berarti sampai dalam tahapan yang sebelum di drop nih. Masih ada engine type, masih ada aspiration, dan ada brand. Nah, tadi harusnya saya nggak usah menghapus brand nih. Berarti dropnya saya kurangin variabel yang dihapus, jadi brandnya nggak jadi saya masukkan gitu. Saya eksekusi, berarti yang dihapus engine type dan aspiration. Sementara yang tadi brand jadi masih ada gitu. Nah, kebalikannya dari drop itu adalah keep. Kalau drop tadi menghapus variabel yang tidak dibutuhkan, kalau keep adalah mempertahankan variabel yang dibutuhkan. Jadi misalnya
ini kebalikannya aja sih. Tadi kalau misalnya kita pengen menghapus engine type dan aspiration, berarti kita setelah keep kita harus menuliskan semua variabel-variabel yang akan kita pertahankan gitu. Jadi ini sebenarnya pilihan saja gitu. Ketika variabel yang akan dihapus itu lebih sedikit, akan lebih baik teman-teman pakai drop karena ngetiknya kan jadi sedikit kan. Tapi ketika variabel yang akan di keep itu lebih sedikit, maka akan lebih baik teman-teman pakai fungsi keep gitu. Jadi yaitu tadi effort untuk ngetik melis nama variabel ini jadi lebih kecil gitu. Kita nggak perlu menuliskan banyak-banyak. Ini karena tadi saya variabel yang saya ingin hapus itu lebih sedikit daripada yang ingin saya pertahankan, maka saya lebih memilih fungsi drop ini gitu. Ini nggak usah ya. Tapi kalau mau teman-teman coba ya nggak apa-apa. Nanti yang drop ini tinggal diganti keep, terus tuliskan semua variabelnya gitu. Ini karena banyak kita gitu. Jadi tadi paham lah ya? Lah ya, mungkin paham nggak teman-teman? Oke, mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak ada silakan ditanyakan lagi ya. Nah, setelah itu, misalnya di sini kita ada variabel dummy price. Dummy price belum ada labelnya, ya kita labelin aja gitu. Kayak kemarin, label variabel dummy price. Kita pengen kasih nama variabel dummy harga, gitu maksudnya. Biar ada labelnya. Nanti untuk keperluan kita mau analisis deskriptif atau analisis inferensial kita. Jadi perlu dilabelkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oh iya, jangan lupa do file yang sudah dibuat itu di save. Takutnya nanti ke delete kita sudah bikin panjang-panjang. Do file latihan sesi 2. Oke, selain fungsi yang sudah disebutkan, ada juga fungsi lain, yaitu fungsi label define. Jadi kalau label define itu, kalau tadi label variabel kita memberikan label dari nama-nama variabel kita, kalau label define itu kita memberikan label dari isi data kita, dari kontennya. Contohnya, misalnya di sini kita kan ada data kategorik ya. Ada misalnya full type, kode 1, dan tadi kode sudah diubah, kode 1 dan kode 0 gitu. Untuk memudahkan dianalisis, teman-teman bisa melakukan label define. Label define itu ngasih tahu ini 1 itu jenis bahan bakar yang apa ya. Kalau kode 0 itu jenis bahan bakar yang apa gitu. Atau body style juga bisa. Body style kode 1 itu apa, 2 itu apa gitu. Jadi nanti malah seperti mengubah seperti ini gitu. Nanti ada ini juga kan seperti ini, 1 DOHC dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa buat jadi ada isinya gitu. Nanti ketika di analisis regresi atau apa, nanti tetap muncul juga. Jadi yang muncul nggak kode 1 dan 0, tapi yang muncul 1 jenis bahan bakar apa, 0 jenis bahan bakar apa gitu. Nanti bisa kelihatan bedanya ketika ditabulasi atau diregresikan. Muncul namanya gitu. Label define.
melabelkan nilai variabel. Nah, di sini kalau label define ini nanti sepaket dengan label value. Misalnya pertama kita tadi mengubah tipe bahan bakar yang berkode 10, kita pengen berikan label 1 itu apa, 0 itu apa. Jadi tahap pertama itu kita label define full jika 1 itu bahan bakar gasolin. Misalnya tadi sama 0 itu bahan bakar dari diesel. Nanti kalau teman-teman punya data, dicek lagi ke metadatanya seperti apa gitu. Kalau misal kayak kalau sebelumnya yang Susenas itu perdesaan, perkotaan. Misalnya tadi perkotaan kode 1, perdesaan kode 0, kita bisa juga kan kalau di data hanya ada angka 1 sama 0. Nah, kita pengen ditambahkan keterangannya di dalam data tersebut bahwa kalau 1 itu perkotaan, 0 itu perdesaan gitu maksudnya. Nah, ketika kita run label define itu sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa di sininya gitu. Kita browse di datanya, ini full type-nya masih sama. Nah, biar kelihatan output-nya, maka kita perlu label value, melabelkan value-nya, nilainya. Jadi ini masih di dalam sistem. Nah, ini baru dimunculkan di window kita gitu. Label value dari full type isinya adalah si full ini. Jadi di sini ini bisa teman-teman ganti apa saja gitu. Mau diisi label define full type juga bisa. Tapi nanti di sini juga harus full type gitu. Namanya di sini bisa apa aja ketika teman-teman membuat label define. Label define X tidak masalah. Tapi ketika label value, ini full type, di sini juga harus sama dengan yang di define gini, seperti ini. Nah, ini karena tadi namanya full, kita sudah running. Kalau mau di running ulang, kita bisa seperti ini. Nah, pertama label define X, di sini label value full type itu adalah dia akan membaca ini gitu. Kalau tadi tetap kita tulis full, di sini juga full. Ini bisa juga kita running dua-duanya. Label full already defined. Oh, karena sudah di ini ya. Oke, berarti oh ya, sebelumnya sudah dipakai karena kita sudah running sebelumnya, kita langsung bisa labelkan saja. Oke. Kita bisa lihat perubahannya di sini. Nih, full type-nya jadi seperti ini. Jadi seperti yang kita melakukan encode. Bedanya kemarin encode kan kita merubah dari yang data string ke numerik. Kalau ini sebenarnya sudah numerik, tapi kita pengen berikan label saja gitu. Kalau gasolin itu yang kode 1, nanti di bawah ini yang diesel itu kode 0 gitu. Nanti kalau misalnya kita cek di Explorer juga akan kode book full type, kita cek. Di sini juga jadi ada labelnya kan. Kalau yang sebelumnya kan hanya 0, 1, setelah dilabelkan ada keterangannya. Oh, kalau 0 itu adalah untuk yang bahan bakar diesel, yang kode 1 untuk bahan bakar gas olin atau BBM ya. Itu. Sampai sini?
Ada yang kelewat atau kurang paham? Ini masih data preparation, jadi jalan panjang untuk sampai kita nanti melakukan analisis regresi gitu. Sebenarnya teman-teman ya bisa-bisa saja melakukan men-skip proses ini gitu. Misalnya, aduh saya ribet nih, saya nggak mau melabelkan gitu kan. Dampaknya nanti paling di belakang kita harus ketika sudah melakukan running data, melakukan analisis deskriptif, analisis inferensia, sudah muncul tabel-tabel, kita harus mengedit satu-satu tabelnya gitu. Oh, namanya belum sesuai nih. Kita rename lagi lah di grafik yang sudah kita bikin biar namanya sesuai atau bagus gitu. Itu jadi kayak kerjaan double sih. Tapi kalau sudah dari awal runut gitu alurnya, itu bisa meminimalisir kerjaan lain di belakang gitu. Iya, kalau misalnya kita bikin tabelnya atau runningnya sekali gitu. Kalau misalnya running sekali untuk seminar gitu. Ternyata dari hasil seminar kita perlu ada perbaikan, kita perlu running lagi. Nah, setelah running lagi kan kita perlu memperbaiki lagi tuh tabel-tabel yang dihasilkan, gambar-gambar, kita perlu rename lagi. Tapi kalau dari awal kita sudah melabelkan, ketika kita mau running ya nanti hasilnya akan keluar sama dengan nama-nama variabel atau nama-nama tadi label dari value-nya gitu. Setelah kita modifikasi, jangan lupa datanya kita simpan. Kita bisa simpan dengan nama lain gitu. Jadi data asli yang sebelum kita ubah-ubah dengan alur ini, itu nanti kita tetap masih punya sebagai backup. Tapi data-data yang sudah mengalami perubahan kita juga punya gitu. Misalnya data automobile untuk analisis gitu. Ini bisa kita save. Nah, jadi data ini, data yang sudah kita rubah, kita punya filenya di dalam folder kita. Kita punya file baru di dalam folder kita yang isinya data-data yang dataset yang sudah kita modifikasi. Oke, sampai sini ada yang perlu dikonfirmasi atau ada yang belum berhasil? Ibu nanya dong, yang tadi label full already defined tadi diapain ya Bu ya? Label Kalau apa? muncul yang already defined, tapi masih belum bisa ketika saya kode book masih belum muncul kalau dia diesel sama gasolannya. Oh, itu tadi tinggal di label define. Lah, udah Ibu, tapi munculnya tetap label full already defined Oh, itu yang tadi. label value, Oh, value-nya ya. label value-nya harus ditampilkan untuk menampilkan. Kalau define Oh, jadi masih di sistem, ketika kita mengetik label value nanti dia akan muncul di baik, terima kasih Bu. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya kita mulai masuk ke deskriptif. Jadi nanti kalau teman-teman sudah melakukan manipulasi data, kira-kira sudah cukup datanya, nanti kita sudah bisa mulai mengolah data kita sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk analisis teman-teman kan jadi analisis kita ada analisis deskriptif dan analisis inferensial gitu. Di analisis deskriptif biasanya kan sebelum kita masuk ke analisis statistiknya, kita menyajikan data-data kita, memberikan gambaran kepada pembaca apa sih yang mau ditampilkan gitu. Kita bisa menyajikannya dalam, biasanya mungkin teman-teman udah biasa baca jurnal,
Itu biasanya ada tabel-tabel atau summary statistik, gambaran secara deskriptifnya gitu. Berapa sih jumlah sampel kita, bagaimana sih standar deviasi atau standar error dari dataset kita, variabel-variabel apa saja sih yang kita gunakan gitu. Jadi ada gambarannya. Dari variabel-variabel itu berapa sih nilai minimum maksimumnya gitu. Itu juga terlihat sepele tapi penting gitu untuk disajikan sehingga nanti pembaca runut gitu. Oh, ini mau melakukan inferensia tapi pembaca tahu, oh ini gambaran datanya seperti ini gitu. Nah, untuk inferensia statistik ini nanti yang pakai analisis-analisis statistik itu, teman-teman mau pakai regresi OLS, regresi panel, IV, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini untuk deskriptif statistiknya nanti teman-teman biasanya akan menyajikan summary statistiknya dan juga grafik. Grafik itu bisa chart, bisa ya macam-macam bentuk chartnya gitu. Nanti kita belajar. Nah, yang pertama summary statistik. Summary statistik itu biasanya di tahap awal ketika kita masuk ke analisis bab 4 gitu kan, kita nanti biasanya running data. Pembaca atau penguji pasti akan menanyakan ini apa sih datanya seperti apa gitu. Nah, yang bisa disajikan dari summary statistik ini bisa dari jumlah observasinya atau jumlah sampel, rata-rata dari masing-masing variabelnya, kemudian nilai minimum maksimum. Misalnya tadi kita punya variabel harga gitu. Gambaran harga mobil dari data sampel yang kita observasi itu seperti apa sih? Nilai minimum harga mobil yang jadi objek penelitian kita berapa? Nilai maksimumnya berapa gitu. Kemudian jumlah variabel ataukah akan memakai penimbang atau enggak, persentil, nanti teman-teman bisa pilih mana dari sekian banyak ini yang teman-teman mau sajikan. Ini sebenarnya tahapannya sama. Teman-teman sebenarnya pas waktu dieksplorasi data, kita juga sudah melakukan gitu, summarize dari variabel-variabel yang kita gunakan di analisis inferensia kita gitu. Jadi dari tahapan awal sudah tahu, oh sebelum analisis inferensia di deskriptifnya kita sudah tahu gambaran variabel-variabelnya seperti apa. Tapi kita juga pengen outputnya gitu kan, mungkin. Sebentar. Kalau kemarin kita hanya running langsung summarize, itu sebenarnya keluar gitu. Tapi ketika mau di sum misalnya, sum di sini bisa saja kita menyajikan seperti ini gitu. Kita copy, paste, itu bisa. Tapi kadangkala kalau dipakai sum ini, dia defaultnya hanya muncul observasi, mean, standar deviasi, min, max gitu. Tapi kadangkala ada juga permintaan pengen ditampilkan yang lain, seperti yang tadi. Misalnya variansnya, kemudian skewness, kurtosis, atau seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa, dan yang jelas nanti outputnya juga bisa langsung diekspor ke dalam bentuk Word atau Excel gitu. Jadi teman-teman nggak perlu copy paste misalnya teman-teman mau copy paste di sini, ini nanti hasilnya itu seringkali nggak rapi gitu. Jadi akan lebih mudah ketika pakai summary output dan ini copy table sebenarnya bisa seperti ini. Nanti teman-teman tinggal copy paste ke Word gitu. Tapi biar lebih memudahkan gitu. Jadi kerjanya juga sekali, teman-teman bisa pakai DoFile untuk melakukan summary. Kita akan
Summary statistik. Tadi, jadi kita datanya masih pakai data yang sama, data automobile analysis. Oh ya, sebelum ke summary, misalnya nih, dari kita summary awal yang hanya komen eksplorasi data kita, sebenarnya kita bisa kelihatan juga kan ketika kita, nilai observasinya ini beda-beda nih. Berarti kemungkinan ada yang dia missing data gitu. Nah, ketika ada missing data, kita sebagai peneliti itu perlu aware bagaimana sih perlakuan terhadap missing data kita gitu. Apakah nanti akan di drop atau apakah akan ada inputasi gitu. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut untuk perlakuan missing data ini. Nah, untuk kasus ini kita belajar untuk menyajikan data berarti kita drop saja dulu gitu biar memudahkan. Dan ini kan juga sebenarnya missing datanya nggak terlalu banyak kan. Jadi kita bisa memakai pertimbangan ini untuk drop. Tapi misalnya nih teman-teman melakukan analisis data level provinsi gitu. Ternyata yang missing data tuh ada sekian provinsi. Kan jadi teman-teman nggak bisa lakukan analisis provinsi se-Indonesia gitu kan kalau keputusannya adalah melakukan drop. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan opsi lain dalam memperlakukan si missing data itu. Nah, kalau teman-teman mau melakukan drop, kita bisa tadi pakai fungsi yang drop tadi. Drop dari kalau misalnya mau langsung hapus variabel kan langsung drop misalnya engine type gitu kan, itu menghapus variabel. Kalau untuk menghapus kontennya, observasinya, kita bisa pakai fungsi drop if gitu. Misalnya kita bisa lihat num of doors. Num of doors itu ada 203. Kalau missing data di sini atau yang price ternyata juga cuma 201, sementara yang lain ada 205. Kita bisa lihat di sini. Nih, di sini tuh ada titik-titik ini. Kalau yang titik-titik ini di stata itu menunjukkan bahwa kalau dia itu adalah missing data gitu, nggak ada datanya, entah karena memang tidak di entry atau dari penyedia datanya memang tidak ada gitu, tidak ada informasi itu. Nah, teman-teman bisa drop if misalnya dari kita bisa lihat dari yang nilai jumlahnya lebih mendekati aja nih. Berarti dari num of doors dulu. Num of doors sama dengan titik. Kan tadi soalnya di dalamnya kan isinya titik. Jadi kita masukkan di sini titik. Kita bisa running. Nah, 2 observation deleted. Jadi tadi yang missing data dari num of door itu sudah di delete. Kita bisa summary lagi. Oh, di sini terhapus nih. Jadinya semuanya udah 203, tapi ternyata di price ini jumlahnya belum 203 gitu kan. Ternyata masih ada missing data di sini. Kalau keputusannya tadi dihapus, maka kita bisa pakai fungsi drop itu lagi. Drop if price
sama dengan ini juga. Ini ada 4 observation related dari karena price ini missing, jadi satu baris dari price itu dihapus. Jadi satu baris observasi yang ada price-nya itu missing, dia dihapus. Kita bisa cek lagi sum, ini udah sama semua. Ini tadi brand sama dengan 0, ini karena dia masih string ya. Kita bisa browse. Di sini sudah ada isinya semua. Nanti teman-teman kalau misalnya yang brand ini kayak tadi sebenarnya nggak dipakai kan, kita bisa drop saja gitu. Izin sebentar ya. Oke, sampai sini ada yang perlu dikonfirmasi? Masih aman? Oke. Kalau ini sebentar. Kita bisa pakai fungsi yang tadi. Mbak Ratna mau nanya dong Mbak, Ya, kalau drop if num of door sama dengan titik-titik, itu berarti yang ke drop itu data satu variabel num of door semua, atau di variabel di data variabel num of door aja, yang titiknya aja yang ke drop Mbak? Gimana ya? satu baris. Oh, berarti satu baris yang ada titiknya aja Mbak? Jadi sini, misalnya nih di tadi num of door di sini, misalnya anggap aja ini tadi titik ya. Jadi ke delete ini adalah satu observasi nih, sebaris observasi di 10 ini. Misalnya di sini tadi yang di sini adalah missing, maka yang ke delete nggak cuma ini aja, tapi satu barisan ini. Misalnya ini rumah tangga nih, berarti rumah tangga 10 itu saya nggak masukkan ke analisis, karena dia ada salah satu missing di variabelnya, dan itu misalnya ya tadi pertimbangan ini, jadi ya udah saya nggak masukkan itu ke analisis saya deh, jadi ngurangin sampel gitu.
Gitu nggak, Berarti, Bang? sorry Mbak, berarti secara row dia berkurang ya? Betul. Oke, oke Mbak. Ya, ya. Oke. Nah, untuk di summary statistik, mungkin teman-teman bisa sambil lihat di itunya juga, di PPT. Itu ada expose sum. Nah, kita di summary ini, kita juga bisa menampilkan variabel apa saja sih yang akan kita summary-kan gitu. Jadi, meskipun tadi kita sudah memilih di sini, untuk summary kita masih bisa pilih lagi gitu. Kalau ternyata dari data ini kita nggak ngedrop semua yang data kita nggak butuhkan gitu, kita di expose summary ini kita perlu memilih lagi variabel-variabelnya. Tapi kalau misalnya ini semua dimasukkan ya tetap saja harus diketik juga gitu sih. Sum variabel-variabelnya, kalau di sini kan case ID udah jelas nggak perlu ya. Case ID itu adalah identitas rumah tangga gitu. Nanti kemungkinan nggak dimasukkan ke analisis juga, kecuali misalnya mungkin dia ID-nya adalah provinsi gitu. Provinsi berarti tetap kita masukkan. Kalau di sini kita bisa masukkan name of door, engine size, city, logic, price, type, ketik semua ya, body style, engine, inspiration. Tadi brand kita nggak perlu karena kita sudah ubah ke brand car ini kan, sama biar dia numerik. Ini kan tadi masih string, kita ubah ke numerik jadi brand car ini. Teman-teman bisa ngedrop, sebenarnya bisa drop aja, nggak masalah gitu. Di sini kita jadinya di summary ini kita nggak perlu masukkan brand lagi. Kita yang masukkan itu yang brand car. Oke, kita bisa running. Ini muncul. Ini masih dalam sebenarnya hitung-hitungannya. Sistem sudah menghitung, oh jumlahnya sekian gitu. Rata-ratanya sekian, variannya sekian, standar deviation sekian, min max, sum itu sum dari nilainya di dalamnya. Nah, dari sini teman-teman dari hasil hitung-hitungan ini teman-teman memilih sebenarnya apa sih yang mau saya sajikan di summary-nya, di tabel summary gitu. Nah, untuk mentabelkan kita pakai fungsi step. Di sini bisa apa saja. Kita bisa copy paste dari ini. Copy paste dari ini aja. Panjang, teman-teman bisa copy yang dari PowerPoint. Nah, ini step using table summary.rtf. Sebenarnya ini ekstensinya bisa Word, bisa Excel, tapi akan lebih mudah kalau ekstensinya RTF. Dia biasanya nggak geser gitu ketika jadi tabel, nggak geser kolom-kolomnya. Ini judul. Jadi teman-teman bisa kasih judul apa saja. Yang penting satu baris gitu.
satu kata atau pakai underscore bisa. Ini untuk nanti nama filenya. Sales. Nah, di sini yang di dalam sales ini adalah apa yang akan disajikan. Sebentar, azan. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, di sini teman-teman memilih apa saja yang mau disajikan. Kalau di sini, ini sebenarnya yang di dalam ini yang kita ketikkan gitu. Kalau misalnya ternyata ada dibutuhkan, pengen memunculkan standar deviasi atau varians, teman-teman bisa menambahkan sesuai teks yang di sini ya. Kalau gede ya gede gitu. SD kecil ya kecil gitu, disesuaikan aja di dalamnya. Jadi nanti dia akan membaca. Misalnya kita mau menambahkan standar deviasinya. Nah, untuk title ini nanti yang muncul sebagai judul tabel gitu. Teman-teman bisa menambahkan judul tabelnya bisa apa saja gitu. Misalnya mau tabel berapa gitu, sesuai kebutuhan saja. Ini teks saja, jangan lupa dikasih tanda petik 2. No number itu berarti kita tidak ingin menampilkan totalnya, nomor di kolomnya, kemudian nomor observasi. Nah, ini yang penting ini sebenarnya ini label. Jadi kita ingin menampilkan sesuai dengan label dari variabel kita gitu. Jadi nanti keluar sudah rapi gitu. Kalau misalnya nggak label,
nanti yang keluar adalah sesuai dengan nama yang di nama variabel kita gitu. Misalnya ada kecil-kecil terus di label kita labelkan dengan nama yang lebih bagus atau dengan misalnya font besar kecil atau dengan bahasa Indonesia gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ketika kita mengetikkan label di sini, nanti yang akan muncul di outputnya adalah nama variabelnya adalah sesuai dengan label yang sudah kita susun. Replace ini hanya untuk kalau misalnya kita sudah melakukan running ini, ada nama file yang sama, jadi nanti akan ke-replace. Itu aja sih. Teman-teman bisa coba run. Berhasil nggak? Kalau berhasil, nanti ini akan di layar di window, output window ini akan muncul tabel summary.rtf gitu. Stop share. Ini. Jadi nanti tabelnya atau di folder direktori kita juga akan muncul satu file .rtf yang isinya ini. Ini saya buka jadi ini tadi karena saya ketikkan judulnya tabel 1.summary statistik jadi seperti ini. Terus saya munculkan tadi count itu kayak jumlah berapa sih observasi kita, rata-ratanya gitu. Kemudian standar deviasinya dari masing-masing variabel kita, nilai min max-nya gitu. Jadi paling kita tinggal geser-geser aja, sesuaikan. Ini bisa langsung kita copy paste ke draft paper kita gitu. Nggak perlu effort lagi, sudah muncul. Sampai sini, bisa mengikuti? Ada yang sudah coba run? Berhasilkah? Summary. Ya. Oke. Gimana? Ada yang merasa kesulitan atau tidak keluar outputnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke sorry. Izin dong. Ya, Yang EST POSAM punya saya unrecognized terus ya Bu ya? Udah saya ganti-ganti terus. hmm, Kenapa ya? coba diinstal dulu. Mungkin belum pernah keinstall kali ya. Sebentar, saya coba. Dicoba SSC install S out. Terus di enter. Ini fungsinya buat apa Ibu? Dia untuk menginstal program itu. Kadang ada beberapa sintak itu dia nggak default bawaan dari sana. Jadi kita perlu melakukan installing ulang bahwa ini diperlukan loh di program Stata kita gitu. Ya di sini tulisannya not already install sih. Prosesnya udah sampai selesai. Belum, masih proses. Ya, ditunggu aja nanti dicoba lagi itunya. Kalau sudah pernah running atau ada install ini biasanya sih ketika kita running ulang di kemudian hari itu dia masih ingat gitu. Ini saya tambahkan di sini aja ya. Ini dikasih tanda bintang. Di hapus tanda bintang.
Karena juga belum install. Masih proses? Atau sudah berhasil? Udah Bu, udah selesai. Dan sekarang udah recognize. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jika sudah bisa, satu pekerjaan selesai, teman-teman di deskriptif sudah bisa menghasilkan summary, nanti kan teman-teman tinggal deskripsikan, ini loh variabel saya, jumlah observasinya sekian, variabel-variabel of interest-nya adalah ini dengan rata-rata sekian, biasanya kan kayak gitu, kalau kita bikin paper atau tesis gitu. Nah, yang kemudian dari deskriptif statistik juga yang biasanya kita lakukan adalah membuat grafik atau chart gitu. Sesuai dengan data kita, apa yang mau ditampilkan. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari misalnya variabel dependen dan variabel independennya. Kita pengen kasih gambaran gitu. Beginilah distribusi, bisa apa saja sih nanti. Ini salah satu contoh yang bisa disajikan, misalnya bisa menyajikan box plot atau kernel density plot atau histogram untuk memberikan gambaran distribusi dari variabel kita. Bisa saja variabel, misalnya kita sajikan variabel dependennya. Ini loh distribusi sampel dari variabel dependennya. Gitu. Kalau ini bisa disajikan untuk data yang continuous. Gitu. Nah, kalau box plot, jadi nanti kalau ketika teman-teman menyajikan, teman-teman juga perlu mengetahui masing-masing fungsi dan requirement-nya apa saja gitu. Jangan sampai teman-teman menyajikan data kategorik tuh tapi pengen dibikin distribusi plot, nanti hasilnya pasti kacau gitu. Karena memang bukan kegunaannya untuk itu gitu. Jangan karena oh ini kayaknya kelihatan bagus, saya mau sajikan gitu. Tapi ternyata nggak sesuai dengan data yang kita miliki, variabel yang kategori, kita pengen bikin distribution plot itu nggak akan muncul, nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kalau distribution plot, misalnya box plot ini, kita kan bisa menyajikan nih nilai maksimum, nilai minimum, ini keterangannya. Jadi ketika nanti ada muncul, misalnya kita pengen menyajikan variabel-variabel di kita dengan distribusi plot dari masing-masing variabelnya. Atau bisa juga variabel X utamanya aja, itu bisa juga. Jadi paling tidak nanti teman-teman juga bisa ketika sudah muncul gambarnya, teman-teman juga bisa mendeskripsikan itu maksudnya apa gitu. Jangan sampai salah di sini, ini kan seharusnya mediannya gitu kan. Teman-teman salah mengartikan, oh ini dikira rata-rata atau apa. Di sini untuk menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Oh, nilai minimumnya berarti berkisar antara 20 sekianan gitu kan. Nanti teman-teman bisa cek lagi di data aslinya gitu. Jadi ketika mendeskripsikan pun, ketika sudah punya gambarnya, teman-teman bisa mendeskripsikan dengan tepat gitu. Kalau ini banyak jenisnya. Jadi ini jika teman-teman pengen menghasilkan plot dari frekuensi atau persentase. Ini udah paling familiar kali ya. Di Excel pun teman-teman bisa dapat gitu data ini, grafik ini. Bisa bar chart, bisa pie chart. Nanti teman-teman bisa belajar. Nanti kita coba di startanya ya. Oke, kemudian ini juga ada jenis-jenis yang lain gitu. Bisa ada stack area, ada rank plot, kemudian ada line chart gitu. Kemudian ini jenis yang lain. Kalau ini biasanya untuk menunjukkan korelasi gitu. Atau teman-teman, kalau mungkin teman-teman di
baca jurnal sering muncul yang seperti ini, scatter plot gitu. Biasanya pengen melihat gambaran awal bagaimana sih pola hubungan antara variabel dependen dan independennya gitu. Variabel dependen dan variabel independen yang utama gitu. Pengen lihat. Nanti paling tidak kan hasil dari regresinya pun harusnya nggak jauh-jauh nih. Misalnya di sini hubungannya negatif, ketika hasil regresinya positif kan aneh, ada sesuatu. Harusnya paling tidak sejalan gitu. Hubungannya searah gitu. Meskipun nanti mau signifikan atau tidak itu sudah hal lain di inferensianya, tapi polanya paling nggak gambarannya akan sesuai. Oh berarti nanti kemungkinan hasil regresi saya pun polanya akan seperti ini gitu. Kalau ini heat map plot, heat map plot itu kalau teman-teman mau melakukan cek korelasi antar variabelnya, misalnya ini jadi banyak variabel independennya, teman-teman mau masukkan itu teman-teman bisa cek korelasi antar variabelnya. Ini graph metric juga. Tuh. Ini untuk grafik tambahan, berbagai macam grafik ada di statanya, di link itu kita coba. Atau kita ke ini ya. Sebentar. Saya udah bikin apa? Itu filenya untuk buat grafik ini. Bentar, saya coba share ke teman-teman aja. Jadi namanya itu. Aduh, file. Ya, saya share dulu. Sudah. Oke, teman-teman bisa download do file untuk membuat grafik yang saya buat. Itu contoh dari beberapa yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk nanti pengembangannya. Ada banyak sekali jenis grafik yang bisa dibuat di Stata ini. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh. Sebentar, saya coba. Sudah bisa download Bisa, filenya? Mbak. Bisa dibuka ya. Oke. Nah, kita masih pakai data yang sama. Tadi di do filenya, ini karena ada
direktorinya, teman-teman sesuaiin lagi, dihapus juga tidak masalah karena disesuaikan dengan direktori dan data yang teman-teman pakai ya, yang ini ya. Nah, kita coba bikin box plot gitu. Sebenarnya untuk membuat grafik itu hanya satu baris ini gitu. Hanya malah dua ini aja gitu. Misalnya gitu ya. Kita bisa running. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kalau tadi kita cuma pengen saya buat, jadi ketika box plot itu hanya sebenarnya perintahnya ada grab box terus variabel yang mau ditampilkan. Nih, ini bisa langsung seperti ini. Nah, tapi ada kalanya kan kita pengen memodif gitu kan. Tadi bisa menambahkan judul. Kita tinggal bisa tambah koma, title, kemudian nama judulnya seperti apa gitu. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat kan gambarannya, oh ini medianya sekitar $10.000 harganya. Kemudian di sini nih, ini kan maksimum harga dari distribusinya, tapi di sini banyak yang di luar rank ini, di luar rank maksimum dari distribusinya. Jadi ini yang kita sebut dengan outlier itu. Outlier itu bisa terjadi yaitu karena kesalahan atau memang kondisinya seperti itu gitu. Ini bisa jadi identifikasi awal juga kita yang sebelumnya itu, oh di sini data kita banyak yang outlier nih gitu. Nanti kemungkinan di regresi kita juga mungkin akan berpengaruh gitu. Nanti teman-teman juga bisa perlakuan di outliernya itu seperti apa, itu bisa juga jadi pertimbangan gitu, apakah akan di drop atau memang dibiarkan saja ya, tidak masalah gitu. Kalau misalnya kadang kalau regresi kan ada asumsi normalitas gitu kan, ketika banyak sekali data yang outlier, pencilan, maka itu akan tidak normal dan kemungkinan akan berpengaruh terhadap signifikansi dari analisis regresi kita. Gitu. Ini kadang bisa mempengaruhi, tapi kalau misalnya nilainya nggak banyak dari sekian, atau kadang kita di regresi pun nanti atau mungkin teman-teman sudah belajar dari Bu Ana juga pakai central limit theorem, jadi ketika sampelnya sudah sangat banyak, maka kenormalan itu biasanya nggak dicek lagi gitu secara statistik atau secara grafik itu nggak masalah, sudah dianggap memenuhi asumsi normalitas dan bisa tetap dipakai untuk analisis regresi. Nah, tadi kalau misalnya di analisis deskriptif teman-teman mau menampilkan ini, itu juga tidak masalah gitu. Kadang di jurnal-jurnal pun ada yang menampilkan seperti ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana distribusi variabel yang digunakan gitu. Oh, jadi dengan begini, misalnya saya sebagai pembaca, saya bisa tahu, oh gambaran dari harga mobil yang ada di observasi ini seperti ini nih, mediannya seperti ini, terus kemudian nilai minimumnya mungkin sekitar 5.000-an, nilai maksimumnya dari distribusinya itu 29.000-an sekian gitu. Mediannya sekian. Paling nggak pembaca jadi tahu. Kalau ini tambahan saja sih, identifikasi outlier. Tadi ketika pengen tahu mana saja sih, observasi keberapa saja sih itu yang outlier, teman-teman bisa lakukan running ini juga gitu. Ini jadi ini observasi ke-75, observasi ke-74 gitu. Teman-teman bisa menambahkan perintah itu. Terus sebagai tambahan saja. Kemudian jenis yang kedua tadi ada histogram juga kan. Kalau histogram, ya ini sebenarnya perintahnya bisa satu baris ini saja gitu.
histogram price. Bisa kita coba. Nah, ini langsung muncul. Kelihatan kan, oh ini harga ada yang 10.000, banyak kan di atas 10.000. Ini kepadatannya gitu, bukan frekuensi ya. Ini bisa juga disajikan tadi untuk melihat distribusi dari variabel kita. Nah, kadangkala kita menambahkan judul, menambahkan mungkin catatan dan seterusnya. Nanti itu bisa jadi tambahan buat atribut tabel kita. Kalau tadi misalnya hanya histogram price gitu kan, oh ini nggak ada judulnya nih. Nanti kalau kita mau menyajikan, mungkin kita perlu mengedit lagi, nambahin title atau seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman mau mengekspornya, pakai perintah ini, graphs export. Ini kita bisa pilih PNG. Gitu. Kita bisa running ulang misalnya. Seperti ini, kita blok. Nah, ini nanti di Nah, nanti di file di folder kita nanti itu otomatis akan kesimpan. Kayak seperti tadi ketika kita tab itu kan ada muncul tabel summary yang .rtf ya. Nah, dengan perintah graphs export ini nanti kita akan kesimpan data si grafik ini akan kesimpan di folder kita. Oke, gimana teman-teman, bisa di running nggak di statanya? Nih untuk pie chart juga sama. Sebenarnya ini fungsinya hanya grep pie gitu. Nanti teman-teman bisa modifikasi dengan menambahkan misalnya title, subtitle, note. Nah, kalau ini teman-teman nggak usah bingung nih. Ini delimited, jadi ketika teman-teman membuat sintak dengan memberikan seperti ini kan sebenarnya kalau membuat grafik ini harusnya satu kesatuan ya, satu baris gitu. Tapi ini karena saya rasa nggak rapi gitu kan, biar rapi terus enak dilihat. Oh ini menunjukkan saya mau menggambarkan pie chart, kemudian judulnya ini, subtitlenya ini, note-nya ini. Jadi saya enter. Nah, kalau di enter itu ketika di run tanpa delimited ini dia nggak kebaca satu kesatuan. Tapi ketika kita menambahkan tagar D titik koma kemudian ini jadi bisa kebaca sebagai satu kesatuan. Saya mau membuat pie chart yang ada judulnya ini, yang ada subtitlenya ini, yang ada catatannya ini gitu. Kalau teman-teman nggak mau menambahkan ini bisa saja, tapi harus dibikin memanjang gitu. Jangan pernah melakukan enter gitu. Jadi kayak koma aja gitu. Seperti subtitle dibikin melanjut gitu. Tapi kadang kalau ngelihat gini kan kayak kurang rapi ya gitu. Jadi kadang saya suka enter gini, tapi biar kebaca sebagai satu perintah, saya menambahkan delimited itu. Kita bisa run. Ini. Jadi ada agendanya, ada judul grafiknya, ada misalnya catatannya, saya kasih sumber gitu. Kalau teman-teman cuma pengen bikin grab
NumPy, terus ada variabelnya, ya sebenarnya satu baris ini saja. Misalnya saya coba ya di sini. Ini saya running, tuh hanya seperti ini aja gitu. Nggak ada atribut lain. Kalau mau menambahkan atribut, ya ini. Atau menambahkan label lagi. Ini kita bisa tambahkan ke label. Ini perintah. Kita bisa coba running. Nih, jadi di sini bisa muncul ada persentasenya di setiap ininya. Ini sama juga two-way scatter plot tadi. Kalau pengen melihat, biasanya untuk scatter plot untuk variabel utamanya saja, variabel Y dan variabel X. Kita running. Nah, ini paling nggak gambaran. Oh, saya tahu nih hubungan antara CTMPG, MPG, mileage per galon ya, berapa liter sih yang dihabiskan untuk per meternya dengan harganya gitu. Jadi semakin besar mileage per galonnya, maka harganya cenderung semakin rendah. Masuk akal, cukup masuk akal ya. Jadi kalau masuk akal nggak ya? Jadi ketika dia iya banyaknya bensin yang dihabiskan itu semakin banyak jarak tempuh untuk 1 galon, maka harganya cenderung rendah. Apa mungkin hubungannya sama CC kali ya? CC mobil mungkin. Mungkin teman-teman yang tahu mobil lebih tahu. Ini gambarannya. Jadi nanti teman-teman bisa menyajikan ini di deskriptifnya. Nanti tinggal di apa istilahnya dikata-katain ya ini bahwa ada kecenderungan hubungan antara CTMPG ini dengan harga berbanding terbalik dan sebagainya. Teman-teman bisa deskriptifkan dan berikan analisis deskriptifnya. Ini teman-teman bisa coba juga, misalnya mau menambahkan atribut-atributnya sama seperti tadi. Tambahkan title dan sebagainya. Tambahkan judul, catatan. Atau teman-teman mau mencoba heat plot. Kalau heat plot, itu sama seperti korelasi antar variabel. Tapi ini seperti pengembangan dari distata ini. Jadi dia nggak default. Ketika kita running nggak otomatis kayak tadi out as post itu. Jadi kita perlu melakukan install dari 3 ini. Jadi kita melakukan korelasi antar beberapa variabel. Kita pengen munculkan korelasinya. Nah, ini gambarannya seperti ini nih. Misalnya korelasi antara well base dan price 0,015, berarti ini hubungannya positif tapi korelasinya sangat rendah. Tapi engine size dan price itu ternyata korelasinya tinggi ya, sekitar 0,872 gitu, positif dan kuat gitu. Jadi teman-teman dari grafik ini bisa lihat gambaran awalnya. Nanti dicoba saja. Sys Auto ini nanti dihapus saja ya. Ini saya manggil data tadi. Ini misalnya nanti dicoba di ini saja. Ini sama korelasi juga graph matrix nih. Saya ingin mengkorelasikan beberapa variabel sama, tapi dia ada muncul paling nggak polanya gitu. Oh ini positif, ada negatif gitu hubungannya. Jadi teman-teman bisa deskripsikan juga, atau nggak mau full, kita bisa running, jadi munculnya sekian. Korelasi kalau ini kan berarti korelasi antara price dan CTMPG. Kalau yang di sini berarti ini adalah korelasi antara price dan engine size. Ini CTMPG dan engine size. Dan seterusnya. Ini tinggal lurusannya gitu. Kalau di sini berarti antara CTMPG dan well base.
Atau mau menambahkan atribut, sama kayak tadi, tinggal ditambahkan aja. Jadi ada judul dan juga ada catatan. Tuh. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Nggak ada? Nanti mungkin sambil dicoba ya. Oh iya, untuk ini untuk salah satu penilainya itu teman-teman ada tugas. Nanti mungkin dikerjakan ya di terkait untuk deskriptif juga. Jadi biar memastikan teman-teman nanti bisa membuat analisis deskriptif gitu. Jadi paling nggak selangkah bisa terlewati gitu sebelum masuk ke analisis inferensia. Ketika teman-teman nanti sudah berkutat dengan paper ataupun rancangan tesis, ketika punya data, palingnya teman-teman sudah bisa memulai mencoba melakukan analisis deskriptifnya. Di link ada juga sih keterangannya. Kalau tugasnya jadi nanti membuat analisis deskriptif. Sebentar, saya share aja deh. Tugas itu. Oke, sudah muncul. Ini untuk tugas teman-teman. Jadi nanti teman-teman mencoba membuat satu tabel summary dan 3 grafik. Ini kalau mau lebih juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kemudian untuk datanya terserah dari teman-teman. Teman-teman bisa mencari sumber datanya sendiri, bisa dari web BPS, dari web Kaggle misalnya, atau dari kementerian, data kementerian, teman-teman bisa buat tabel summary-nya, kemudian buat grafiknya, tapi pakai stata ya, karena kita belajarnya pakai stata, jangan ini datanya bisa saya handle pakai Excel nih gitu. Jadi memang tujuan kita biar teman-teman bisa gitu nanti menggunakan stata gitu. Nah, jangan lupa juga dideskripsikan tabel dan grafiknya gitu. Biar memastikan teman-teman bisa belajar paham nggak sih dengan apa yang dihasilkan gitu. Dengan tabel dan grafik yang dihasilkan pun apa yang dideskripsikan harus sesuai dengan output yang dihasilkan gitu. Nah, nanti dibuatnya di sintak ya, di do file. Buat sintaknya di do file. Nanti bisa dari proses awal, dari misalnya datanya bentuknya bukan .dta ya, silakan bisa dari proses importnya, nggak apa-apa, ditulis saja di do file-nya gitu. Nah, nanti yang dikumpulkan datanya, do file-nya, dan juga hasil analisisnya. Bisa di Word atau PDF untuk hasil analisisnya. Nanti dikirimkan via email, paling lambat Sabtu depan deh, pukul 9. Di sini ada pertanyaan? Mbak Ratna mau nanya dikit dong, Mbak. Boleh. Mbak, kalau hasil analisisnya tuh biasanya ini ya, Mbak ya, kita pakai grafiknya, berarti yang pertama mungkin grafiknya dari stata ya, Mbak, sama kalau bisa analisisnya ada multiple variabel gitu ya, Mbak ya, baiknya ya. Soalnya kan sebenarnya kalau misalnya analisis kan kadang-kadang bisa satu variabel juga. Mungkin mohon masukannya, Mbak. Boleh apa saja, satu variabel boleh, kombinasi dari 2 variabel, kemudian multivariabel boleh.
kan nanti ada minimal 3 grafik lah gitu, 3 grafik gitu, nanti bisa kombinasi dari itu, disesuaikan kebutuhan teman-teman aja. Jadi kayak istilahnya teman-teman pengen menginformasikan ke saya loh, kayak misalnya tahukah kamu gitu, ini misalnya data provinsi di sini ada sekian loh, atau provinsi apa paling tinggi gitu. Jadi sesuai apa yang memang teman-teman pengen sajikan gitu. Mau satu variabel juga nggak masalah. Misalnya teman-teman pengen menyajikan jumlah penduduk di Indonesia menurut provinsi atau seperti apa. Kan itu sebenarnya satu variabel kan, tapi itu sebenarnya bermakna juga gitu. Jadi nggak masalah mau satu variabel, 2 variabel, atau multivariabel. Kalau misalnya tadi kayak mau korelasi, sudah pasti harus eh, 2 variabel minimal kan, gitu, Mas Juno. Oke, baik. Makasih, Mbak. Kalau Mbak sama satu lagi grafiknya berarti pakai stata ya, Mbak ya? Iya betul. Oke. Tabel summary-nya juga ya, dicoba Baik, Mbak. di running yang itu. Oh iya, untuk tadi sumber-sumber data, teman-teman bisa ini ada beberapa sih mungkin yang bisa diakses ya. Bisa mana saja sih. Misalnya Kaggle dataset. Ini bisa juga teman-teman pakai. Mungkin di sini nanti perlu sign in. Tapi kalau ini sepertinya bisa langsung download juga. Dia ada training dataset banyak. Kemudian ada apa? Kalau saya karena BPS sering data BPS bisa juga. Kalau misalnya teman-teman mengakses data BPS, misalnya data apa tanaman pangan misalnya. Di sini ada tabel indikator nih, misalnya ada data luas panen, produksi. Ini bisa juga dipakai gitu. Ini banyak sih ekspor impor, terserah sesuai keinginan teman-teman yang dirasa menarik gitu, silakan disajikan sesuai kebutuhan gitu. Buat latihan teman-teman biar bisa mengolah data. Kemudian apa lagi? Ada beberapa sumber, nanti saya ini linknya. Tapi kalau teman-teman ada link sendiri, misalnya di unit kerjanya punya data sendiri, silakan saja gitu. Nanti datanya dilampirkan, dituliskan juga sumbernya. Atau bisa juga data jakarta.go.id. Ini juga mereka bisa kasih akses data ke kita free gitu, bisa download. Ini bisa juga. Apa lagi ya? Data World Bank, data BI gitu terserah saja, nggak apa-apa, dipakai saja. Ada juga kadang data Microsoft Research Open Dataset, kalau misalnya bisa juga digunakan gitu. Ada yang free-free gini, misalnya teman-teman ada kepikiran paper atau apa, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga gitu untuk analisis. Nah, ini Microsoft Open Data, ini ada juga data computer science, fisik, information statistik, sosial, dan sebagainya. Ini ada banyak juga mereka punya data yang bisa diakses dengan gratis. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Mungkin udah ya, udah sampai sore. Terima kasih banyak atas. Oh ya, silakan Mbak. Feel free. Mumpung masih ada Mbak siapa tadi mau? Halo? Ya tadi ada suara deh. Adakah?
Oke, atau kalau nanti baru muncul pertanyaan, silakan feel free buat kontak, nggak apa-apa. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak partisipasi teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ratna. Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam.